Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah, ibu-ibu majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dalam tafsir surat Al-Baqarah dan kita sampai pada ayat 170 ya. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang jangan mengikuti jalan-jalan syaitan, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sungguhnya syaitan itu menyeru kepada perbuatan buruk dan perbuatan keji, wa antaqulallahi ma la ta'lamun, dan menyuruh kalian untuk mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Setelah itu Allah berfirman, wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka ya. Padahal ayat sebelumnya Allah menggunakan dhamir al-mukhatab, itu kata ganti orang kedua ya. Innama ya'murukum ya, wahai manusia, makanlah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan bagi kalian, pakai kata ganti orang kedua, kalian adalah musuh yang nyata. Kemudian sungguhnya syaitan hanya memerintahkan kepada kalian perbuatan buruk dan perbuatan keji, dan agar kalian mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Namun ayat berikutnya, ayat 170, Allah mengganti dengan kata ganti orang ketiga, mereka. Tadinya kalian jadi mereka. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka. Kenapa tidak dikatakan wa idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, tapi Allah ganti kepada mereka? Sebagian ulama seperti Al-Alusi mengatakan rahimahullahu taala bahwasanya karena mereka saking bodohnya ya, saking jahilnya, saking dungunya, seakan-akan tidak pantas untuk diajak berbicara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjelaskan kebodohan mereka kali ini. Allah sedang menjelaskan kebodohan mereka. Ketika sedang menjelaskan kebodohan mereka ini, kayaknya mereka tidak pantas untuk diajak berbicara, sehingga Allah mengganti dengan kata ganti orang ketiga, menghikayatkan tentang mereka. Ya. Maka Allah berbicara, Allah menyampaikan, jika disampaikan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ya, Allah turunkan adalah ayat-ayat suci, Al-Quran, dan juga kitab-kitab suci sebelumnya, ya, untuk di zaman Nabi SAW, maksudnya Al-Quran. Dan di sini ma adalah al-mausulah, umum, mencakup apa yang Allah turunkan, dan di antara yang Allah turunkan adalah Al-Quranul Karim dan juga Al-Hikmah. Ya. Hikmah itu sunnah Nabi SAW. Jika dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Ya. Dalam ayat yang lain, nattabi'u ma wajadna, alfaina maksudnya ma wajadna 'alaihi aba'ana, ya. Kami hanya mengikuti apa yang nenek moyang kami jalankan. Awalau kana aba'uhum, maka Allah ingkari. Apakah mereka masih tetap mau mengikuti nenek moyang mereka? Sementara awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, sementara nenek moyang mereka tersebut tidak mengerti apapun, la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, dan tidak mendapat hidayah. Artinya nenek moyang kalian tidak berhak untuk diikuti, untuk ditaklidi. Kenapa? Karena la ya'qilun syai'an, tidak memahami dan tidak dapat hidayah. Yang berhak untuk diikuti kalau mereka ngerti dan mereka di atas hidayah, silakan ikut. Adapun tidak mengerti dan tidak dapat hidayah, bagaimana kemudian mau diikuti? Ya. Maka ini Apakah seakan-akan Allah berkata, apakah mereka masih ngotot untuk ikut nenek moyang? Jadi mereka berdalil dengan nenek moyang. Ini tentu pendalilan yang keliru.
beragama dengan dalil nenek moyang. Ini sudah adalah pendalilan yang keliru. Yang kedua, nenek moyangmu ternyata tidak mengerti apa-apa dan tidak di atas petunjuk. Bahkan di sini Allah mengatakan la ya'qiluna syai'an. Mereka tidak mengerti apapun, dan syai'an adalah nakirah dalam konteks penafian. Artinya nenek moyang mereka ini fi muntahal jahal, di puncak-puncak kejahilan dalam masalah agama. Syai'an di sini maksudnya nenek moyang mereka tidak mengerti sedikit pun tentang masalah agama. Bagaimana mau diikuti? Bagaimana mau diikuti? Wala yahtadun, dan tidak dapat hidayah. Bagaimana kalian tetap mau mengikuti mereka, mengikuti nenek moyang mereka, sementara nenek moyang mereka kondisinya seperti itu. Dan ini dalil tentang tercelanya taklid buta, ya. Taklid buta, ya. Dan sekaligus menunjukkan tentang dianjurkan al-ittiba. Apa itu al-ittiba? Al-ittiba itu mengikuti dengan dalil. Itu namanya al-ittiba. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlinya, ulama, jika kalian tidak mengetahui, ya. Tidak mengetahui, silakan tanya kepada ahlinya. Yang diikuti ini pakai dalil. Nah, kalau yang diikuti berdalil, maka itulah pengikutan yang benar. Tapi kalau diikuti tanpa dalil, ya, seperti nenek moyang orang-orang musyrikin yang tidak mengerti tentang agama sama sekali, kemudian diikuti, maka ini adalah taklid buta. Ini adalah taklid buta. Oleh karenanya Allah datang dengan istifham ingkari, kata Allah, awalau kana abahum, apakah mereka masih tetap ngeyel ngikuti nenek moyang mereka, sementara nenek moyang mereka kondisinya demikian. Ikhwan dan akhwat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara salah satu pendalilan orang-orang musyrikin selalu berdalil dengan nenek moyang, ya. Mereka mengikuti apa yang nenek moyang mereka lakukan, ya. Wa inna ala atharihim muhtadun wa inna ala atharihim muqtadun. Kami hanya mengikuti nenek moyang kami, ya. Tinggal ngikutin, tinggal mencontohi. Seakan-akan nenek moyang mereka adalah suatu label kebenaran. Dan inilah yang menjadikan dalil oleh banyak orang ketika mereka ingin menolak sesuatu, mereka tidak diskusi, tidak melihat dalil. Yang penting nenek moyang kami begini, berarti sudah benar, ya. Itu adalah kesalahan fatal, karena nenek moyang tidak maksum, ya. Nenek moyang tidak maksum. Yang maksum adalah dalil Al-Qur'an dan Sunnah, ya, pemahaman salaf itu yang benar. Adapun nenek moyang tidak maksum. Nenek moyang kita beda dengan nenek moyang yang lain. Kalau setiap nenek moyang dijadikan dalil, terus nenek moyang siapa yang mau dijadikan dalil? Kalau setiap tradisi mau dijadikan dalil, tradisi siapa yang menjadikan dalil? Kita di tanah air saja tradisi macam-macam. Ada tradisi Sulawesi, ada tradisi Sumatera, ada tradisi Jawa. Nenek moyang siapa yang menjadikan dalil? Ya. Tradisi mana? Dan tradisi bisa berubah. Bisa berubah. Apakah kalau tradisi sudah berubah berarti tradisi dulu kemudian salah? Jadi saya bilang berdalil dengan nenek moyang ini adalah pendalilan yang salah. Istidlal, cara berargumentasi yang keliru. Pertama, nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ya, tidak ada dalam satu ayat pun atau dalil pun suruh ikut nenek moyang. Karena nenek moyang tidak maksum. Yang kedua, nenek moyang bermacam-macam. Ya. Nenek moyangmu bukan nenek moyangku. Nenek moyang bermacam-macam. Apalagi kita misalnya di tanah air, nenek moyang berbeda-beda. Setiap daerah punya tradisi sendiri-sendiri. Nenek moyang Sumatera beda dengan nenek moyang Makassar, nenek moyang Jawa, nenek moyang Madura, beda. Nenek moyang siapa menjadi patokan. Kemudian kita tahu bahwasanya tradisi yang berikutnya, tradisi bisa berubah. Mungkin nenek moyang kita 100 tahun yang lalu tradisinya begini, mungkin yang 1000 tahun lalu berbeda lagi. Terus kita mau ke nenek moyang yang mana? Yang keempat, kita ini saja bisa suatu saat akan jadi nenek moyang. Bukankah orang 500 tahun kemudian setelah kita nenek moyang mereka? Ya. Maka yang benar nenek moyang bukan merupakan dalil. Yang dalil adalah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan Sunnah, itu yang merupakan dalil, ya. Jadi banyak menyesatkan orang-orang ketika mereka berdalil dengan tradisi nenek moyang, orang-orang dulu begini, ya. Tapi kemudian Allah berfirman, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perumpamaan orang-orang menyeru orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Summum bukmun umyum
fahum la yaqilun. Mereka adalah summun, yaitu mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun buta, fahum la yaqilun, dan mereka tidak mengerti. Setelah itu Allah menyamakan orang-orang ini, orang-orang musyrikin yang hanya taklid kepada nenek moyang, taklid buta kepada nenek moyang, seperti hewan-hewan yang dipanggil oleh gembala. Seperti hewan ini dipanggil oleh gembala. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apa maksudnya seperti hewan-hewan yang dipanggil oleh gembala? Ada yang mengatakan mereka tidak paham sama sekali, seperti penggembala kambing kalau teriak-teriak. Hewan-hewan itu tidak ngerti. Ini mereka mengisyaratkan seperti Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kepada mereka, dan mereka tidak paham-paham. Mereka tidak paham-paham dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad karena tertutup. Mata mereka buta, mulut mereka bisu, dan telinga mereka tuli. Ya. Ini salah satu penafsiran. Penafsiran yang banyak yang saya baca dalam kitab tafsir, yang dimaksud adalah penggembala maksudnya nenek moyang mereka, sementara hewan-hewan adalah mereka, kaum musyrikin. Artinya apa? Artinya penggembala kalau manggil hewan-hewan, dia hanya manggil du'aan wa nidaan. Doa, ada yang mengatakan doa adalah panggilan khusus, nida adalah panggilan umum, ada yang mengatakan doa kalau dekat, nida kalau panggilan jauh. Kalau penggembala kan kalau panggil hewan, dia panggil dengan suara tertentu, atau dia panggil hewan tertentu, atau dia panggil hewan yang dekat, atau dia panggil hewan yang jauh, ya. Intinya hewan tersebut tidak paham, dia cuma dengar suara, entah dengar suara, dengar lonceng, dengan sesuatu, dia tidak bisa paham, cuma sekedar suara, dan ada suara dia tinggal ngikut, begitu ada suara dia ngikut, begitu suara-suara dia ngekor, tanpa mengerti apa hakikat dari panggilan tersebut. Bisa jadi penggembala manggil hewan tersebut untuk disembelih, bisa jadi, dan dia tidak ngerti, pokoknya ada suara dia ngikutin. Nah inilah kira-kira, dan ini banyak ahli tafsir menafsirkan dengan demikian. Demikianlah Allah mengumpamakan orang-orang musyrikin ketika mendengar seruan nenek moyang mereka atau mendapati tradisi nenek moyang mereka, hanya ngikut aja, ngekor, tanpa meneliti, tanpa menelaah ini benar enggak apa yang disuruhkan oleh nenek moyang kita, apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dulu, ini benar atau tidak. Mereka tidak mau peduli. Yang penting nenek moyang berarti label kebenaran, harga mati, nenek moyang harga mati, sehingga tidak perlu direnungkan terlebih dahulu, tidak perlu dipikirkan. Sama seperti hewan-hewan yang kalau dipanggil sama gembalanya dengan suara tinggal ngekor. Ya misalnya kalau bebek rame-rame, kan bebek ngikut aja rame gitu. Kemana kambing ngikut, onta ngikut. Ya, padahal bisa jadi dipanggil untuk disembelih. Kenapa bisa demikian? Allah mengatakan summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu seperti orang-orang yang summun, yaitu orang yang tuli. Bukmun, orang yang bisu. Umyun, orang yang buta. Fahum la yaqilun, mereka tidak bisa berfikir. Mereka bisa melihat, mereka bisa berbicara, mereka bisa mendengar, tetapi mereka seperti orang-orang yang buta, tuli, dan bisu. Ya. Ketika seorang tuli, buta, dan bisu mau diomongin juga susah. Hati sudah tertutup. Ya, hati sudah tertutup. Allah menyamakan mereka seperti orang tuli, buta, dan bisu. Terus bagaimana? Ya. Mau bagaimana sebab ilmu mau sampai kepada dia? Nggak bisa. Kalau dia bisa melihat, mungkin ada sebab ilmu. Bisa dia tangkap dengan indera penglihatan, kemudian dia cerna. Kalau dia mendengar, mungkin dia bisa tangkap dengan pendengarannya. Kalau dia bisa berbicara, mungkin dia bisa mengungkapkan isi hatinya. Ini semuanya tidak bisa. Nah ini kira-kira seperti orang-orang musyrikin seperti itu. Ya. Artinya Nabi SAW kurang apa? Nabi SAW sudah menjelaskan dengan benar, sudah menyampaikan dengan hak, mereka tidak bisa terima. Yang mereka ikuti malah nenek moyang yang tidak ada ilmunya sama sekali, tidak ada petunjuknya sama sekali, la yaqiluna syai'an, tidak memikirkan, tidak ngerti tentang masalah agama sama sekali, itu yang malah diikuti. Setelah itu, Ibu bin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ya. Ayat 72. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang yang beriman, makanlah dari
yang baik-baik yang kami beri rezeki kepada kalian. Min di sini bisa artinya tab'id, makanlah dari sebagian kebaikan. Kalau diartikan min adalah dari, artinya parsial, jadi artinya adalah makanlah dari sebagian yang baik-baik yang kami rezeki kepada kalian. Tapi yang lebih tepat min di sini adalah min lil jins, yaitu makanlah dari jenis kebaikan-kebaikan. Jangan makan yang al-khaba'ith, yang buruk-buruk, yang haram, jangan. Jadi min di sini yang lebih tepat adalah min jinsiyah, ya. Jadi makanlah dari jenis yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Rezeki ada yang halal dan ada yang tidak halal. Makanlah rezeki yang halal yang baik. Ya, adapun yang haram maka jangan, yang buruk maka jangan. Sebagaimana Nabi disifatkan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi mengharamkan perkara-perkara yang khabith, yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu, makanlah. Di sini perintah makanlah. Kulu maksudnya adalah lil ibahah, untuk menunjukkan bolehnya makan. Karena Allah membawakannya dalam konteks imtinan, yaitu memberikan nikmat, bukan wajib, tapi maksudnya silahkan kalian makan yang baik-baik, bukan perintah untuk makan melulu, tidak, tapi silahkan makan tapi dari yang baik-baik saja. Ma razaqnakum, ya. Untuk menjelaskan bahwasanya yang rezeki yang baik yang kalian makan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lupa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalian berusaha, memang kalian berikhtiar, tapi semua dari Allah Subhanahu. Makanya Allah mengatakan ma razaqnakum, dari kebaikan-kebaikan yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, karena sebagian orang lupa bahwasanya semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu diingatkan. Dia lupa, dia menyangka bahwasanya rezeki tersebut karena jerih upaya dia, ya, karena dia hebat sehingga dia terkena penyakit ujub, ya, lupa bahwasanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak orang yang lebih cerdas, yang lebih berpengalaman, yang pendidikannya lebih tinggi, belum tentu lebih kaya daripada dia, ya, yang paham tentang perkara-perkara detail, ya, tapi ternyata hartanya sedikit aja. Nah, sementara ada sebagian orang, masya Allah, dengan keterbatasan, bahkan mungkin tidak sekolah, ternyata memiliki harta yang banyak. Sehingga kita harus sadar bahwa semua rezeki yang sampai kepada kita yang halal, ya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah karena Allah. Di sini lillah, bersyukurlah karena Allah. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan rezeki, jangan lupa yang kalian patut syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalian hanya mengingat kepada sebab, lupa kepada sang pemberi rezeki yang sesungguhnya. Ini juga peringatan kepada kita. Terkadang kita dibaikin sama orang, entah dari bos atau majikan baik sama kita, perusahaan. Kita terima kasihnya kepada perusahaan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguhnya Allah lah yang memberi rezeki sungguhnya. Mereka ini hanyalah perantara. Kita mengucapkan terima kasih, tapi syukur yang sungguhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ibaratkan, misalnya ada teman kita yang ngirim supirnya untuk bawa makanan ke rumah misalnya. Kita bilang sama supir tersebut terima kasih, tetapi hati kita sungguhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tidak sopan kalau ada supir bawa kita bilang terima kasih, tapi terima kasih yang sungguhnya, syukur yang sungguhnya adalah kepada sang pemilik yang majikannya. Adapun kalau kita hanya ingat supir, lupa kepada majikan, ini adalah tindakan yang keliru. Tidak tahu diri namanya. Tidak tahu diri namanya. Makanya Allah mensyariatkan untuk berterima kasih kepada sebab, tetapi syukur yang sungguhnya adalah kepada sang musabbib, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, kita berterima kasih kepada manusia sebab kita, bos kita kek, majikan kita kek, orang yang berbuat baik, tetapi ingat, yang utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dia yang telah menggerakkan hati orang ini untuk memberi kepada kita, untuk sayang kepada kita, untuk perhatian sama kita. Siapa yang gerakkan hati mereka? Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah yang paling utama dengan terima kasih kepada sebab tersebut. Logikanya sederhana seperti tadi ada teman kita ngantar kue lewat supirnya ngantar. Kita bilang sama supir syukron, tapi kita kemudian hati kita kepada siapa sungguhnya? Kepada majikannya, kepada teman kita tersebut. Washkuru lillahi. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Di sini mendahulukan maf'ul bih, objek, ya. Objek didahulukan daripada subjek dan predikat. Dan ini salah satu metode dalam bahasa Arab untuk menunjukkan al-hasr, yaitu pembatasan.
Ini sering saya sampaikan seperti iyyaka na'bud, hanya kepada iyyaka na'bud secara bahasa artinya kepadamulah kami beribadah. Harusnya kan kalau SPO kami beribadah kepadamu, objeknya kepadamu, kami beribadah kepadamu. Tetapi sekarang objeknya didahulukan. Kepadamulah kami beribadah. Nah, kalau objek didahulukan, maka ini memberikan faedah pembatasan. Makanya kita terjemahkan dengan tambahan hanya. Hanya kepadamulah kami beribadah. Kenapa kita tambahkan terjemahan dengan tambahannya? Karena objek didahulukan. Objek harusnya terakhir. Ketika didahulukan, berarti objek ini dimaksudkan. Tidak boleh ada objek yang lain. Artinya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Sama seperti ini. Ya. In kuntum iyyahu ta'budun, seharusnya kalau kita ikuti SPO, subjek predikat objek, harusnya in kuntum ta'budunahu. In kuntum ta'budun, kalau kalian menyembahnya, jika kalian menyembahnya. Menyembah Allah, tetapi Allah didepankan. Jika kalian kepada Allah menyembah. Berarti ibadah hanya untuk Allah. Kalau kalian benar-benar ikhlas kepada Allah, ya, maka lakukanlah hal-hal sebelumnya tadi. Dan ini perhatikan sini ya. Mungkin saya perlu jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ya. Perhatikan, makanlah dari apa yang rezeki dari kami. Rezeki dari kamu. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Perhatikan, makanlah makanlah yang baik, yang baik-baik dari rezeki kami yang kami berikan padamu. Bersyukurlah lillah, hanya kepada Allah. In kuntum, jika kalian iyyahu ta'budun. Sini perhatikan, ini objek. Saya katakan di sini objek. Ini objek, ini subjek predikat, ya. Harusnya subjek predikat baru objek, tetapi ini didahulukan objek. Didahulukan objek untuk berikan faedah. Didahulukan objek untuk pembatasan. Sehingga artinya jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya, sehingga artinya jika kalian hanya ada tambahan hanya beribadah kepadanya. Perhatikan di sini Allah mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya, syaratnya apa? Maka lakukanlah dua ini. Maka lakukanlah dua hal ini. Jika kalian hanya beribadah kepadanya, maka lakukanlah dua hal yang disebutkan. Apa yang disebutkan? Pertama, makanlah yang baik-baik. Yang kedua, bersyukurlah. Ya, perhatikan. Dari sini kita tahu bahwasanya makan yang halal ini ibadah. Makan yang halal adalah ibadah. Makan halal adalah ibadah. Kalau Anda benar-benar beribadah kepada Allah, ibadah yang agung. Ya. Ibadah yang agung. Jika Anda benar-benar beribadah kepada Allah, Anda akan tahu Tuhan itu ada, Tuhan Maha Pemberi rezeki, carilah yang halal. Halal itu ada. Makanya Allah mengatakan, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya, lakukan dua tadi. Ya. Maka jangan sepelekan mencari nafkah yang halal. Mungkin sulit, mungkin cuma sedikit, tapi itu bukti Anda seorang yang sedang beribadahnya kepada Allah. Anda yakin ada Tuhan. Anda yakin Allah Maha Pemberi rezeki. Anda beribadah kepadanya. Maka cari yang halal. Makanya seperti saya pernah sampaikan bahwasanya Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah dalam alimallahu annahu sayakunu minkum mardu akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Di akhir di surat Al-Muzammil. Akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yujahiduna fi sabilillah yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Di situ di akhir surat Al-Muzammil Allah menggandengkan antara orang-orang yang mencari nafkah dengan orang-orang yang berjihad.
Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyimpulkan bahwasanya orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal, sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Karena Allah menggandengkan dengan jihad. Ya, makanya di sini Allah mengatakan, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah, cari yang halal. Cari yang halal. Banyak pintu-pintu haram yang terbuka bagi kita, banyak. Tapi kita tidak mau. Sementara yang halal, kecuali darurat, bilang darurat lain, kalau lain halnya darurat. Tapi kondisinya tidak darurat. Masih ada pekerjaan halal, mungkin pekerjaan lebih rendah, mungkin gajinya lebih murah. Tapi kita cari yang halal, itulah jihad. Dan itu kita jelaskan kepada istri kita, ini jihad. Sayangku, cintaku, jangan kau paksa aku mencari yang haram. Jangan kau banyak nuntut. Sabar. Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, benar-benar beribadah kepada Allah, Allah suruh cari makanan yang halal. Makan yang halal, jangan makan yang haram. Makan yang halal, jangan makan yang haram. Cari begini cara makan yang halal, ya cari. Razaqnakum, rezeki dari kami, cari daripada Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki kepada Allah, cari yang halal. Yang kedua, ini juga kata Al-Alusi mengatakan bahwasanya asyukur min ajalil ibadat. Bahwasanya syukur itu min ajalil ibadat. Termasuk ibadah yang agung. Kenapa? Karena dia dipersyaratkan kalau kalian benar-benar hanya ikhlas, maka bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tentunya peringatan bagi kita semua yang diberikan nikmat oleh Allah yang banyak. Nikmat ilmu, nikmat agama, nikmat kesehatan, nikmat ketentraman, nikmat kenyamanan, nikmat keamanan negara, mungkin sebagai nikmat rezeki, nikmat punya rumah, punya keluarga. Maka bersyukur. Bahkan tatkala kita terkena musibah, di sela-sela musibah tersebut kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyangka bahwasanya namanya ibadah cuma sabar. Lupa bahwasanya syukur juga ibadah yang agung. Anda beribadah dalam ketentraman Anda beribadah dalam kenyamanan Anda. Ya, itu juga syukur namanya, tapi syukur kita gunakan nikmat Allah kepada hal yang baik. Tidak kita belikan kecuali kepada perkara yang baik, tidak kita keluarkan kecuali di jalan yang diridhai oleh Allah. Kita sholat malam, kita baca Quran, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Punya uang, kita belikan alat untuk mendengar pengajian, beli buku untuk mencatat, ya. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah yang agung. Bahkan merupakan syarat dari in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian hanya beribadah kepada Allah. Ini masih ingin saya sampaikan agar kita bisa beribadah dengan baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, al-maitah, wad-dama, darah yang masfuhan, itu darah dam masfuhan, itu darah yang mengalir. Walahma khinzirin, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Faman iturra ghaira baghin wala adin, tapi barang siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk makan yang halal, ya. Setelah Allah menyebutkan, ya, setelah menyebutkan yang halal, setelah perintah makan yang halal, maka Allah jelaskan makanan-makanan yang haram. Yang haram. Dan itu sedikit, yang jumlahnya sedikit. Yang jumlahnya sedikit, maka dijelaskan. Allah mengatakan innama harrama alaikumul maitah. Pertama al-maitah. Maitah itu bangkai. Innama harrama alaikumul maitah wad dama, darah.
walahma khinziri innama haramakum alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairi billah. Lahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini di antara 4 yang Allah haramkan. Perhatikan apa itu bangkai? Bangkai adalah apa yang disembelih yang disembelih tidak syar'i, yang yang mati tanpa sembelihan syar'i. Tanpa disembelih secara syar'i. Sembelih secara syar'i. Ini banyak ya. Apa saja yang mati tanpa disembelih secara syar'i banyak. Di antaranya misalnya mati sendiri, jatuh dari gunung, atau tenggelam, hewan tenggelam ya, seperti itu. Atau disembelih tanpa mengalirkan darahnya disimpan, mengalirkan darahnya keluar. Ya, darahnya ditahan biar mungkin lebih enak, atau hewannya lebih berat misalnya, ini contoh. Atau disembelih oleh majusi atau murtad, ya, atau penyembah berhala. Ini tidak sah semuanya. Penyembah berhala. Ini semua adalah disebut dengan bangkai. Disebut dengan bangkai. Darah maksudnya audama masfuhan. Daman masfuhan. Sebagian dalam ayat yang lain. Daman masfuhan, darah yang mengalir. Adapun darah yang tersisa, jadi setelah sembelih darah dikeluarkan. Adapun darah yang tersisa di daging, di tulang, maka tidak mengapa. Adapun yang tersisa di daging, ya, atau di tulang, misalnya, maka tidak mengapa. Halal, karena yang diharamkan adalah yang mengalir. Sudah mengalir darahnya, yang tersisa di daging tidak jadi masalah. Daging babi, kenapa disebut daging? Padahal daging babi semua diharamkan, bukan cuma dagingnya doang. Dagingnya, kulitnya, tulangnya, semuanya diharamkan. Ya, kenapa disebut daging? Ada beberapa sebab disebutkan oleh Al-Alusi rahimahullah, di antaranya karena sebab disebut daging secara khusus. Pertama, jika daging saja haram, yang lain lebih utama. Atau daging yang sering mereka makan, daging itulah yang sering dikonsumsi. Orang tidak makan tulang, dikonsumsi. Makanya ini disebut dengan kharaja makhrajal ghalib, sehingga sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib laisa lahu mafhum. Ini kaidah usul fikih. Karena yang disebut sering dimakan adalah daging, maka tidak ada mafhumnya. Bukan berarti selain daging halal, tidak. Yang ketiga, Al-Alusi menyebutkan satu yang menakjubkan, dia mengatakan, disebutkan dua, ini dari saya. Yang ketiga, dia menyebutkan bahwasanya karena mereka menganggap daging babi lebih baik daripada yang lainnya. Daging babi yang terbaik ya. Makanya perlu dibantah secara khusus. Bagian mereka begitu senang daging babi, lebih daripada daging sapi, lebih daripada daging kambing, lebih daripada daging yang ayam. Mereka daging babi paling enak. Maka Allah sebutkan daging itu karena itulah hobi mereka. Sehingga dikhususkan daging babi, bukan ada mafhunya, bukan berarti selain daging halal, enggak. Sebagaimana pendapat sebagian Zahiriyah, yang benar daging babi dan yang juga hukumnya haram. Kemudian ma uhilla li ghairi lahibi, al-ihlal artinya raf'us saut. Al-ihlal artinya raf'us saut, ngangkat suara. Maksudnya apa? Dahulu mereka kalau ingin menyembelih mengatakan, ini untuk berhala ini mereka sembelih.
Ini untuk ini mereka itu namanya disembelih dengan selain menyebut nama Allah dengan mengangkat suara. Ini semua hukumnya haram. Ini semua hukumnya haram. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman iturra ghairu baghin wala adin." Ini semua jadi halal dengan dua syarat. Namun ini semua jadi halal kalau darurat. Ini semua jadi halal dengan tiga syarat. Apa syarat tersebut? Pertama, dalam kondisi darurat. Darurat. Artinya kalau tidak makan bisa mati, bisa sakit, darurat. Yang kedua, ghairu baghin, tidak dicari. Memang tidak dicari-cari ya, bukan memang mencari cari makanan seperti ini, enggak ya. Memang dalam kondisi apa? Darurat, bukan tidak darurat kemudian makan. Enggak, ini harus darurat. Kemudian yang ketiga, wala adin, tidak melampaui batas. Batas itu yaitu tidak sekedarnya saja. Bukan saking kekenyangan ya. Enggak boleh makan babi, kenyang-kenyang enggak boleh. Karena kata Allah wala adin. Ghairu baghin wala adin, yaitu tidak mencari-cari. Memang benar-benar darurat, bukan karena belum darurat sudah saya pengen makan. Saya lagi susah ini pengen makan daging babi, enggak boleh. Harus darurat. Ya. Tidak mencari. Kemudian adin, tidak boleh melampaui batas. Maka cukup secukupnya saja. Ustaz, bagaimana kalau kita berjalan jauh sepertinya tidak bakalan ketemu lagi? Boleh kita makan kenyang di tengah hutan, enggak ada makan lagi, makan sekarang kenyang? Kalau lebih baik jangan, karena Allah mengatakan wala adin, tidak boleh melampaui batas. Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah taala, boleh kau makan sedikit, kau bawa. Kalau memang kau yakin dalam perjalanan ini ratusan kilo depan enggak ada makanan, boleh bawa. Tapi jangan makan kecuali darurat lagi. Jangan juga kenyang. Kalau kenyang bisa jadi di tengah jalan ternyata ada makanan lain. Maka untuk berjaga-jaga boleh dibawa ya. Boleh dibawa. Kalau memang ternyata terjebak dalam darurat lagi, boleh makan lagi ya. Dan subhanallah, makanan yang haram itu memberi mudarat kepada jasad, tetapi ketika menjadi halal karena kondisi tertentu tidak memberi mudarat, ya. Tidak memberi mudarat ya. Selama itu dalam hukumnya halal dan kita memenuhi persyaratan. Disinilah timbul kaidah Islam, ad-darurat tubihul mahdzurat, bahwasanya perkara darurat menjadikan suatu yang haram jadi halal. Yang haram jadi halal. Ini banyak dalam kehidupan kita. Kita enggak bisa kecuali seperti itu ya. Seperti sebagian kondisi kita harus bermuamalah dengan bank misalnya. Kalau enggak bisa. Ya. Seperti itu. Itu bisa jadi dalam kondisi darurat. Kemudian kaidah kedua, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dilakukan sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh berlebihan. Ya, kalau makan tadi babi pun tidak boleh kenyang-kenyang. Secukupnya saja, yang penting jangan sampai kita mati. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan ya. Kalaupun kita khawatir enggak ada makan depan, boleh dibawa daging babi tersebut, tapi tidak boleh dimakan kecuali dalam kondisi darurat lagi. Ya, ini berkaitan dengan ayat. Sebagian ulama berpendapat ghairu baghin wala adin. Ini tafsiran kedua. Baghin maksudnya bukan orang yang baghi, yang memberontak kepada penguasa, wala adin yang melakukan pelanggaran kepada manusia seperti merampok. Jadi mereka berkata, siapa yang melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah atau kemudian melakukan perampokan kepada masyarakat, kemudian mereka dalam kondisi darurat, maka tidak boleh makan meskipun itu babi, enggak boleh meskipun dalam kondisi darurat. Karena Allah mempersyaratkan orang yang boleh makan ini tidak boleh baghin, tidak boleh adin. Ini tafsiran kedua, meskipun tafsiran yang pertama lebih tepat. Yang kedua ini pendapat sebagian ulama, maksudnya ghairu baghin itu tidak boleh Anda dalam kondisi bermaksiat. Jadi seorang kalau bersafar maksiat misalnya, dia pergi ke suatu tempat untuk zina, kemudian tahu-tahu kendaraannya rusak di tengah jalan, kemudian dia lapar cuma ada daging anjing atau daging babi, tidak boleh makan karena ente safarnya maksiat. Maka tidak boleh. Namun Allah alam, pendapat yang lebih tepat tafsiran pertama, bahwasanya tidak boleh kamu mencari-cari alasan untuk makan yang haram. Yang kedua, kamu tidak boleh berlebihan ya, supaya kamu dalam kondisi darurat. Kalau tidak darurat maka tidak boleh. Ini dalil ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tentang pentingnya menjaga keselamatan tubuh. Nyawa itu sangat penting, bahkan dia termasuk daruriyatul khams. Ya, kalau kita belajar fikih kita akan mendengar istilah ad-daruriyatul khams, yaitu perkara 5 yang harus dijaga. Di antaranya hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jangan sampai
mati ya. Sehingga banyak hal yang akhirnya Allah berikan rukhsah demi untuk menjaga nyawa. Seperti misalnya ini, boleh makan yang haram kalau memang kita dalam kondisi darurat ya. Boleh makan anjing, boleh makan babi kalau tidak ada makanan yang lain. Contoh lagi seperti boleh tidak puasa ketika sedang sakit. Boleh tidak puasa ketika sedang safar. Kenapa? Menjaga jiwa. Banyak hal dibolehkan ya untuk menjaga apa? Menjaga jiwa ya. Sebagaimana sebenarnya Allah mengatakan boleh seorang tidak ke masjid kalau takut terkena sakit, menjaga jiwa. Menjaga jiwa sampai makan yang haram juga boleh. Ya ini semua demi penjagaan jiwa. Allah alam bisawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala itsma 'alaihi", barang siapa yang tidak melampaui batas ya. Tadi tidak boleh goiro bagin ya, tidak boleh mencari-cari padahal dia bisa cari yang halal, dia sengaja cari yang haram ya. Padahal ada kelinci bisa dia kejar, dia cari, itu namanya goiro bagin, tidak mencari-cari. Bisa tangkap kelinci tapi dia enggak mau karena dia suka babi, ini enggak boleh ya. Kata Allah fala itsma alaihi, kalau ternyata dia sudah dalam kondisi darurat, goiro bagin wala adin, maka tidak ada dosanya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur adalah sighah mubalaghah. Apa itu sighah mubalaghah dalam bahasa Arab? Sighah mubalaghah adalah suatu wazan tertentu yang maknanya makna ismil fa'il. Maknanya ismil fa'il. Ini banyak dalam, ada fa'ul, ada fa'il ya. Ini semua adalah sighah, namanya sighah mubalaghah untuk menunjukkan banyaknya kejadian. Ghafur, kenapa dikatakan ghafur? Harusnya asalnya ghafir. Isim fa'ilnya ghafir. Ghafara ghafirun. Isim fa'ilun, harusnya demikian. Tapi wazannya fa'ul, ghafur. Nah, ini beda. Fa'il dengan fa'ul beda, seperti dharib. Dharib artinya daraba, dharib. Isim fa'ilnya dharib, yang memukul. Tapi kalau dharab, tukang pukul, sering mukul. Karena fa'al itu sighah mubalaghah. Sama dengan ghafir. Ghafir adalah isim fa'il yang memaafkan. Tapi kalau ghafur, ini menunjukkan banyak memaafkan. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, ghafur sangat banyak memaafkan dari dua sisi. Dari begitu banyaknya Allah memudahkan memaafkan, banyaknya pemaafan yang Allah berikan. Yang kedua, banyaknya orang yang diampuni oleh Allah. Likathrati al-maghfuri lahum. Yang pertama, likathratil ghufran, Allah mudah memaafkan. Yang kedua, likathratil maghfuri lahum, betapa banyak orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Allah berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ayat berikutnya ayat 74. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab ya, itu baik Taurat ya atau Injil ya. Yaitu ayat ini turun kepada tentang ahlul kitab, tapi dia umum ya. Umum mencakup siapa saja yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu, meskipun turun kepada orang Yahudi yang menyembunyikan ayat Allah, padahal ayat Allah tersebut isinya tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Islam, tapi mereka sembunyikan. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sementara mereka sembunyikan tadi untuk mendapatkan thamanan qalila, harga yang pembayaran yang sedikit, yaitu dunia. Ya, bisa jadi mereka menyembunyikan ayat-ayat tentang Nabi Muhammad SAW, atau mereka menyembunyikan ayat-ayat tentang pengharaman supaya mereka tetap dapat dunia dari penguasa ketika itu. Ada yang mengatakan mereka menyembunyikan ayat tentang rajam. Ada ayat rajam di Taurat, mereka sembunyikan. Kenapa? Karena ternyata penguasa melakukan zina. Nah, kalau mereka bilang ada ayat rajam, mereka nanti nggak dapat duit. Tapi kalau mereka bilang, tidak ada, hukumnya tidak harus dirajam, dirubah saja, mereka sembunyikan. Maka mereka dapat dunia, dapat duit. Mereka sembunyikan dan mendapatkan duit. Wa yashtaruna bi thamanan qalilan. Apa balasannya? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak makan dalam perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka ya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bagi mereka azab yang pedih. Saya ulangi, ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi, akan tetapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang jadi patokan adalah keumuman lafal. Meskipun kepada orang Yahudi ini berlaku juga bagi kita. Orang Islam kalau ada dalil kita sudah tahu, kita sembunyikan hanya untuk mendapat dunia, kita juga terkena dalam ayat-ayat ini. Ya, kita sembunyikan karena ingin meraih dunia bisa berupa duit, bisa penghargaan, bisa penghormatan. Karena kalau kita sampaikan takut ditinggal masyarakat, takut dijauhi oleh penguasa misalnya, maka ini termasuk dari ayat ini. Meskipun ayat tentang orang Yahudi.
Di sini dalam ayat ini juga ada kaidah al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Perhatikan. Mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah. Untuk apa? Wa yashtaruna bi tsamanan qalil, untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Allah mensifati dunia dengan betapapun mereka dapatkan itu sedikit. Taruhlah gara-gara dia menyembunyikan, misalnya ada seorang menyembunyikan ayat dapat miliaran misalnya. Itu pun sedikit di sisi Allah. Dunia ini semuanya sedikit. Mau miliaran, mau triliun sedikit, tidak ada bandingannya dengan akhirat. Apa kata Nabi SAW? Raka'atul fajri khair min dunya ma fiha. Bahwasanya 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik pada dunia seisinya. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik pada dunia seisinya. Isi dunia ini apa? Berapa triliun? Ribuan triliun, jutaan triliun, tidak ada nilainya dengan pahala 2 rakaat sebelum salat subuh. Makanya apapun yang mereka dapatkan Allah sudah gandengkan sifatnya tsamanan qalila. Mereka menyembunyikan ayat-ayat untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Jadi suatu perkara yang suatu perkara yang menunjukkan kehinaan. Dunia itu sedikit. Bagaimana kau sembunyikan ayat Allah untuk mendapatkan dunia yang betapapun banyaknya tetap aja sedikit. Apalagi jika ternyata yang kau dapatkan cuma sedikit. Hanya cuma dapat sanjungan, hanya cuma dapat duit mungkin ratusan juta, kemudian membela-bela kebatilan, membela-bela penyimpangan, hanya dapat duit, ya, hanya dapat kiriman misalnya dari pihak yang menyimpang tersebut, ya. Ini terjadi. Akhirnya diam dia. Padahal dia itu firqah yang sesat. Dikasih pemberian diam. Tidak banyak. Ya, kalau ente dapat dunia pun banyak, ente enggak boleh diam, harus sampaikan hak, itu hak sampaikan. Apalagi yang diberikan cuma sedikit, kemudian diam tidak bisa berbicara. Ini adalah sifat orang-orang Yahudi. Mereka dahulu mendapatkan pemberian dari para penguasa, ya, karena para penguasa melakukan pelanggaran, mereka tidak ingin para penguasa tersebut dihukum rajam atau yang semisalnya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak makan kecuali api. Karena mereka makan yang haram dari hasil berbuat haram, hasil menyembunyikan ayat-ayat Allah, maka mereka makannya neraka. Sejauh mana mereka mendapatkan pemberian tersebut, sebanyak itu pula mereka akan makan dari api neraka di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Semua yang mereka makan berubah jadi api neraka. Hati-hati. Ini ngeri. Makanya kalau kita makan haram dengan menzalimi orang atau dengan seperti tadi menyembunyikan ayat Allah, semakin kita makan api neraka. Semakin banyak kita ambil, semakin banyak api neraka kita makan pada hari kiamat. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kata Allah, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Sebagian ulama seperti Al-Alusi menyebutkan wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak bicara dengan mereka. Kenapa? Karena mereka diam, tidak menyampaikan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, maka Allah tidak berbicara dengan mereka pula. Sama, balasan sesuai dengan perbuatan. Mereka diam, Allah diam juga. Allah tidak berbicara dengan pembicaraan rahmat pada hari kiamat kelak kepada mereka sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Mungkin mereka minta-minta, Allah cuekin. Mungkin mereka minta-minta keringanan, Allah tidak bicara dengan mereka. Wala yukallimuhumullah. Sebagaimana kalian di dunia diam, tidak membicarakan kebenaran, kalian sembunyikan. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka azab yang pedih. Ya. Dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Allah, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka telah membeli kesesatan dengan bil huda, dengan membayar dengan membayar petunjuk. Petunjuk harusnya mereka jelaskan. Dan ini dalil bahwasanya wajib untuk menjelaskan ilmu, wajib untuk menyebarkan ilmu. Orang yang tidak menyebarkan ilmu padahal dia tahu, dia sengaja sembunyikan, maka dia telah diberi kesesatan. Dia telah membeli kesesatan dengan pembayarannya dengan hidayah. Ngeri. Hidayah dia jual untuk membeli, atau dia bayarkan untuk membeli kesesatan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Wal adzaba bil maghfirah, dan mereka telah membeli azab dengan bayaran maghfirah. Mereka membeli azab dengan bayaran maghfirah. Ini dalil, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini pendalilan yang sangat indah dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya menyebarkan ilmu adalah sebab hidayah dan sebab ampunan. Menyebarkan ilmu adalah sebab hidayah dan sebab ampunan. Karena Allah bercerita orang-orang ini, orang Yahudi ini yang mereka menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan, mereka telah membeli kesesatan dengan membayar hidayah. Ini hidayah sebenarnya mereka punya. Dan mereka telah membeli azab dengan bayaran maghfirah. Jadi sebenarnya mereka punya hidayah dan maghfirah ketika mereka menyebarkan ilmu. Ketika mereka menyembunyikan ilmu, hidayah mereka jual ganti dengan kesesatan, maghfirah mereka jual ganti dengan azab. Seandainya mereka menyebarkan ilmu, maka mereka memiliki dua, hidayah dan maghfirah.
Maka di antara sebab seorang diampuni oleh Allah meraih maghfirah adalah menyebarkan ilmu. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al-hitana fil bahr." Sungguhnya orang alim itu semuanya mohon ampunan buat dia. Yastaghfir lahu man fis samawati man fil ard, semua yang di langit dan di bumi mohonkan ampunan buat dia. Hatta al-hitani fil bahr, sampai ikan di lautan juga mohon ampunan buat dia. Sebab diampuni oleh Allah adalah dengan menyebarkan ilmu. Ini dalil bahwasanya menyebarkan ilmu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tercela orang yang punya ilmu dia tidak sebarkan, dia malah sembunyikan. Kata Allah, "Fama asbarahum 'alan nar." Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Beraninya mereka sabar dalam api neraka. Tidakkah mereka tahu bahwasanya perbuatan mereka ini membuat mereka tenggelam dalam api neraka, dan apakah mereka sanggup dalam api neraka? Ini suatu hal yang maksudnya aneh. Betapa hebatnya mereka mau menentang api neraka dengan sengaja menyembunyikan ayat-ayat Allah, dapatkan dunia sedikit. Itu namanya ingin kecemplung dalam api neraka. Apakah sabar? Mampukah engkau berada dalam api neraka? Fama asbarahum, sungguh menakjubkan kesabaran mereka dalam api neraka. Artinya nekat banget ya. Maka seorang kalau diberi ilmu, dia mengingat akhirat. Ya, bahwasanya ini ilmu adalah amanah. Ilmu adalah amanah, disampaikan dengan sesuai yang benar, sesuai dengan belajar, sesuai dengan ijtihad seseorang, bukan asal-asalan. Bukan ngawur-ngawuran. Seseorang berusaha sesuai dengan apa yang sampai kepada dia, ya, tidak menyembunyikan kebenaran. Fama asbarahum 'alan nar. Kata Allah, "Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq." Kata Allah, yang demikian itulah, semuanya yang kita sebutkan tadi, bahwasanya mereka menyembunyikan ilmu, mereka dapat duit, mereka dimasukkan dalam api neraka, mereka makan neraka, mereka tidak dibicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bi anna Allah nazzala al-kitab, karena Allah menurunkan Alkitab bil haq, dengan kebenaran. Allah jelaskan kenapa Allah azab mereka, karena Al-Qur'an atau Taurat yang turun kepada mereka itu benar. Nah, kalau turun dari Allah, Taurat diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disembunyi-sembunyikan. Nah, itu kan benar dari Tuhan. Ini bukan yang kasih aturan, bukan raja, bukan penguasa, bukan. Ini Tuhan yang turunkan aturan, terus kenapa kau sembunyikan? Apakah ada keraguan dalam Taurat yang Allah turun kepada engkau, wahai orang Yahudi, wahai ulama Yahudi? Ya. Dzalika bi anna Allah nazzala kitab bil haq. Karena Allah turunkan Taurat dengan kebenaran, maka tidak berhak bagi kalian untuk menyembunyikan, apalagi kalian jual dengan harta yang sedikit. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id, dan sungguhnya orang-orang yang berselisih dalam Alkitab, ya, berselisih dalam Taurat, ya, atau lebih umum berselisih dalam kitab apapun, dalam Injil, dalam Al-Qur'an, ya, la fi shiqaqin ba'id, sungguh mereka, ya, dalam perdebatan yang nyata, ya. Mereka dalam penyimpangan yang jauh. Shiqaq itu pertikaian yang sangat jauh. Ini menunjukkan bahwasanya ikhtilaf, pertikaian itu adalah azab, ya. Ikhtilaf itu adalah pertikaian, adalah azab. Seorang jangan bertikai, ya. Adapun hadis ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku adalah rahmat, hadis la aslalahu, yaitu hadis palsu, tidak ada asalnya, tidak ada dalam buku-buku hadis yang sering kita dengar di masyarakat. Ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf ummati rahmah itu tidak benar. Seorang berusaha untuk tidak khilaf, tidak berselisih. Ya, kalau dia berselisih pun lihat selisih dalam bidang apa, dan ada adab-adabnya. Asalnya perselisihan kalau bisa dihindari, ya. Jadi orang-orang yang berselisih dalam Alkitab, yang beriman kepada sebagiannya dan mengingkari sebagiannya, menyembunyikan sebagiannya, menampakkan sebagiannya, maka mereka telah fi shiqaqin ba'id. Itu mereka menyimpang telah jauh. Shiqaq itu menyimpang, ya, menyimpang. Jadi kita di syak, dia di syak yang lain. Jadi kita di satu lembah, dia di lembah yang lain. Jadi jauh dari kebenaran. Apalagi yang melakukannya adalah ulama-ulama Yahudi yang mereka tahu kebenaran, disuruh mereka sengaja meninggalkan kebenaran dengan berselisih dalam Taurat, yaitu menyembunyikan sebagian, menyampaikan sebagian. Taib, inilah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesai dari ayat 176. Ya, insyaallah pada 2 pekan lagi kita akan lanjutkan ayat 177. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.
Ustaz, apabila ada seorang ahli waris yang menginginkan pembagian warisan mengikuti hukum negara, tidak mau mengikuti hukum syariat Islam yang diinginkan oleh ahli waris yang lainnya, bagaimana hukumnya di sisi Allah? Ini namanya mencari hukum selain Allah. Ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Seluruh hukum selain hukum Allah hukum jahiliyah. Kita yang diajak untuk berhukum dengan hukum selain Allah jangan mau. Jangan mau. Kalaupun dia paksa urusan dia, kita tidak boleh mengambil dari hak kita. Misalnya, kita seorang wanita. Terus ada adik perempuan kita, dia maksa kita hukum negara. Karena kalau misalnya hukum negara ternyata 1-1, bukan 2-1 misalnya. Akhirnya kita dapat lebih, kita nggak boleh ngambil lebih, kita harus kembalikan. Dan kita tidak ridho dengan hukum tersebut. Kita perempuan ada aturannya. Laki-laki dengan perempuan 2-1 tidak, tapi tidak selamanya demikian. Dalam kondisi tertentu 2-1. Artinya tidak boleh seorang mencari hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sampaikan, enggak, saya hanya mengambil hak saya ya. Ini itu tidak diperbolehkan. Sengaja memilih hukum selain Allah padahal hukum Allah sudah jelas. Apa hukmal jahiliyah tidak bisa berguna? Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Jika kita berada di negara non muslim, apakah berdosa jika kita makan di restoran yang menyediakan babi? Kalau memang tidak ada tempat kecuali tempat yang seperti itu, maka tidak jadi masalah. Kita makan, yang penting jangan kita makan yang ada babinya ya. Sebisa mungkin kita cari restoran yang tidak menjual daging babi. Tapi kalau tidak ada, kita terpaksa tempat semua restoran jual babi tapi dia jual ayam atau dia jual yang halal, maka tidak mengapa kita ambil yang halal. Tapi asalnya kalau ada restoran jualan babi, kita nggak usah ke situ. Sekarang kan kita ikut melariskan restoran tersebut. Tapi kalau non muslim rata-rata jualan babi, ya sudah mau diapain? Ya kita cari makan yang halal meskipun restoran tersebut juga menjual babi misalnya. Ustaz, apakah benar ada hadisnya orang kalau yang sakit mendoakan orang yang sehat akan dikabulkan? Ada hadis tapi tidak sahih ya. Bahwasanya benar kondisi seorang yang sedang sakit namanya dia sedang dalam kondisi muttar, dan orang yang muttar dalam kondisi darurat itu sangat mudah dikabulkan doanya. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang mengabulkan doa yang dalam kondisi muttar, dalam kondisi terdesak ketika dia berdoa kepada Allah. Tapi maksudnya dia berdoa kepada dirinya. Karena dia ingin Allah mengangkat penderitaannya, bukan dia berdoa kepada orang lain. Saya kalau tidak salah sempat lewat riwayat, tapi riwayatnya lemah. Yang benar, jangan kita minta doa sama orang sakit. Sebagian orang salah paham, dia datang, kamu dalam kondisi sakit doain saya. Enggak, dia maksudnya dia dalam kondisi darurat, dalam kondisi menderita, dia berdoa kepada Allah untuk penderitaannya agar diangkat. Bukan doakan orang yang sehat. Orang sehat yang doakan orang sakit, jangan salah paham. Jangan salah paham, jangan kebalik. Orang sehat yang doakan orang sakit mendoakan dirinya dalam kondisi muttar. Bukan kita malah minta doa orang sakit, kamu sakit doain saya. Enggak. Seringkali setiap Allah berikan kenyamanan dalam segala hal, saya sering merasa khawatir akan ada musibah sesudah ini. Kebiasaan sering kejadian demikian. Apakah ini waswas syaitan? Iya, ini waswas syaitan. Namanya suudzon kepada Allah. Tidak boleh. Ana inda dhanni abdi bi. Seorang berdasarkan kata Allah persangkaan hambaku kepadaku. Ya, falyadhunna bi abdi ma syaa. Hendaknya hambaku berprasangka dengan apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu, in dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik bagi kepadaku, maka dapat dia kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, dapat keburukan. Ini salah, ini persangkaan syaitan, jangan diikuti. Kalaupun terjadi kita dapat nikmat, alhamdulillah, segera kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah memberi pengumuman bahwasanya kalau kalian bersyukur Allah tambah. Jadi kita dapat nikmat, segera kita syukuri, segera kita sedekah sebagiannya, segera kita bersambung silaturahmi agar kita hilang was-was tersebut. Kalaupun ternyata setelah kita bersedekah, setelah kita bertakwa kepada Allah, ada musibah, bukan akibat ini, tapi itu adalah ujian biasa. Allah kadang kasih ujian berupa kenikmatan, Allah beri ujian berupa kesulitan. Adapun jangan-jangan habis ini ada itu namanya suudzon, khawatir terjadi sesuai dengan apa yang kita persangkakan. Karena Allah bermuamalah dengan kita sesuai dengan persangkaan kita. Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa daging kita beli di supermarket atau di pasar disembelih dengan cara yang syar'i, padahal bisa saja hewan tersebut bangkai? Ini tidak perlu ditanya, hukum asal kita di negara Islam tidak perlu ditanya. Tidak perlu ditanya, kita kembali kepada hukum asal. Kalau ternyata itu bangkai, tetap halal bagi kita, karena hukum asal kita tinggal di negeri kaum muslimin, kita beramal dengan zahir. Zahirnya orang Islam tahu cara motong yang benar. Ya udah, walaupun kalau mereka buang kita makan nggak ada masalah, karena hukumnya jadi halal bagi kita. Ya kita akan makan, kita bilang juga bismillah. Kita juga bilang apa? Bismillah. Lain halnya kalau kita di negara Cina misalnya, atau di
Bali misalnya, yang itu adalah orang-orang yang sembelihan mereka tidak halal bagi kita, itu perlu kita cek. Tapi kalau kita di negara Islam, di Jakarta misalnya yang mayoritas Islam, ya nggak usah tanya-tanya. Hukumnya yang penting itu ayam ya berarti insya Allah bismillah, nggak ada masalah, nggak perlu ditanya-tanya. Dan bahkan Nabi SAW ketika diberi hadiah oleh orang-orang ahlul kitab, Nabi tidak pernah tanya-tanya. Nabi makan aja. Nabi makan, Nabi tanya ini bismillahnya gimana, sebut nama siapa, enggak. Ini hukumnya ahlul kitab, makan aja. Ustadz, besok 10 Muharram berkenaan dengan jadwal saya vaksin kedua AstraZeneca. Apakah boleh saya divaksin dalam keadaan berpuasa? Iya, vaksin tidak membatalkan puasa. Beda dengan infus. Kalau infus fungsinya makan. Tapi seandainya vaksin tersebut bisa ditunda, itu lebih baik. Kalau nggak bisa ditunda, misalnya vaksin ternyata kita sakit, misalnya nggak kuat, maka kita berbuka. Jangan maksakan diri ya. Allah Maha tahu, kita sudah biasanya puasa Muharram, dan 10 Muharram insya Allah hari Kamis ya. Kalau jadwalnya hari Rabu atau hari Jumat insya Allah aman ya, nggak ada masalah. Yang penting hari Kamisnya. Kalau bisa ditunda atau dimajukan, oke. Kalau enggak, hari Kamis, dan itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ternyata setelah vaksin Anda gemetar, sakit, harus makan, maka buka aja, nggak ada masalah. Allah Maha tahu kita sudah niat dan kebiasaan kita adalah puasa tanggal 10 Muharram. Apakah termasuk menyembunyikan ayat jika seorang ulama ketika ditanya jilbab itu wajib atau tidak, lalu beliau mengatakan yang utama jilbab hatinya? Ada-ada aja. Semuanya jilbab hati, jilbab badannya juga. Terus orang telanjang jilbab hatinya gimana? Ya, telanjangnya sama aja. Ya saya nggak tahu itu urusan dia dengan Allah. Dia sudah tahu, dia sembunyikan, atau mungkin dia yakin orang liberal jilbab tidak wajib, lain cerita ya. Saya nggak tahu ya. Yang jelas jilbab itu wajib. Kalau dia ditanya ya dia harus jawabnya dengan benar. Jangan takut ditinggal masyarakat, jangan enggak. Jika seorang tua terkena COVID dan harus minum obat pengencer darah di mana obat tersebut mengandung babi, menurut dokter rumah sakit tersebut sebenarnya ada obat pengencer darah yang merek lainnya, namun kualitasnya tidak bagus. Obat yang ada sebagus obat yang ada unsur babinya, bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang itu darurat, artinya kalau tidak pakai obat ini bakalan mati, menurut pengalaman dokter itu tuh butuh penelitian ya. Kalau obat alternatif lain ternyata tidak bisa menyembuhkan, hanya bisa sembuh dengan obat ini, itu darurat namanya. Tapi kan ini saya tidak tahu, ini kembali kepada para dokter ya. Ini ada tapi efeknya agak lambat. Tidak apa-apa kalau efeknya lambat, yang penting bisa selamat. Bisa selamat ya ini, meskipun efeknya agak lambat, tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata tidak ada jalan lain kecuali obat ini, kalau tidak pakai obat ini, pakai obat lain bakalan mati, ya itu sudah darurat. Tapi ini perlu dicek kepada dokter-dokter yang kita percayai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ibu-ibu majelis taklim At-Tiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.